Foodies, hari ini aku buat ikan bakar. Nah, untuk bumbu ikan bakarnya nih berbeda pada umumnya. Ini sedikit ada racikan khas Aceh. Seperti apa bahan dan cara membuatnya? Ikutin video ini sampai selesai. Bahan yang perlu dipersiapkan yaitu 10 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 3 butir kemiri, dan seperempat dari 1 buah terasi, 4 ikat daun kari atau daun temuru. Di sini aku menggunakan 2 sendok teh kelapa disangrai atau kelapa gongseng. Lanjut, semua bahan dibelah menjadi 2 bagian, ini agar mudah untuk dihaluskan. Teman-teman boleh gunakan blender atau chopper atau boleh gunakan ulekan. Nah, di sini aku lebih praktisnya pakai blender aja karena mau yang praktis dan tidak ribet. Lanjut, tambahkan 1 sendok teh kunyit bubuk. Bila teman-teman tidak punya, boleh gunakan kunyit basah lebih kurang 1 ruas jari. Nah, lanjut semua bahan dihaluskan dan tambahkan 20 ml air untuk memblender halus. Siapkan wadah panci, ini untuk merebus semua bumbu. Nah, masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Tambahkan sedikit air untuk sisa bumbu di blender. Lanjut, tambahkan 2 sendok teh kelapa yang sudah disangrai atau digongseng. Dan masukkan 4 ikat daun kari. Lanjut, rebus bumbu dalam keadaan api sedang cenderung kecil. Ini agar bagian bawah bumbu tidak hangus. Aduk hingga merata. Ini aromanya udah wangi banget ya teman-teman. Ini direbus sebentar saja dulu. Lanjut, masukkan 1,5 sendok makan margarin. Ini aduk merata. Setelah dikira bumbu ini sudah matang ya, ini sudah mengeluarkan buih-buih seperti ini, sudah mendidih. Lanjut, matikan kompor dan dinginkan terlebih dahulu sebelum kita olesi dengan ikan. Fungsi bumbu yang didinginkan ini agar nantinya ikan tidak mudah hancur. Sambil menunggu bumbu dingin, siapkan bahan ikan. Siapkan ikan, di sini aku menggunakan ikan yang sudah dibelah 2. Ini supaya proses pematangannya lebih maksimal dan juga memaksimalkan proses peresapan dari bumbu. Nah, di sini aku menggunakan 1 buah perasan jeruk nipis. Untuk jeruk nipisnya aku belah kecil-kecil seperti ini ya. Potongan jeruk nipis seperti ini untuk memaksimalkan perasan ekstrak jeruk nipisnya. Nah, lanjut ikannya langsung dioles merata ya dengan perasan jeruk nipis tadi, dibolak-balik hingga ekstrak perasan jeruk nipisnya dapat meresap ke semua ikan sehingga ikannya nanti bau amisnya dapat berkurang. Setelah merata, tambahkan 1/2 sendok teh garam dapur. Nah, ini dioles hingga merata ya. Pastikan semua olesan garam ini dapat meresap ke dalam ikan. Setelah dipastikan jeruk nipis dan garam meresap ke dalam ikan, nah ini kita diamkan atau marinasi kurang lebih 10 menit. Nah, ini ikannya sudah dimarinasi 10 menit dan sudah dicuci bersih. Lanjut, olesi dengan bumbu yang sudah kita siapkan atau dinginkan tadi. Oles ikan dengan bumbu hingga merata ya. Nanti setelah merata ini ikannya dibalik sehingga semua bumbu dapat meresap. Lanjut, ikannya dibalik dan olesi kembali dengan bumbu. Nah, ini kita marinasi kurang lebih 1 jam di dalam kulkas. Ini agar menciptakan rasa ikan yang lebih meresap, lebih terasa bumbunya. Karena ini kita menggunakan daun kari dan kelapa gongseng. Oke, ikan telah siap. Sekarang kita marinasi kurang lebih 1 jam di dalam kulkas. Siapkan pan. Di sini aku menggunakan pan dari Hongzhou. Ini diameternya 38 cm, harganya 78.000. Ini anti lengket ya teman-teman. Jadi sekarang mau buat bakar ikan, panggang ikan, ini udah mudah banget pakai pan dari Hongzhou aja. Di sini aku menggunakan daun pisang sebagai alasnya supaya daging ikannya lebih wangi dan juga mudah banget untuk diangkat dan digeser ataupun dibolak-balik. Lanjut, olesi kembali ikan dengan bumbu. Ini ikan bakarnya kita bakar sampai daun pisangnya berwarna kecoklatan ya. Jadi bakar ikan menggunakan daun pisang sangat mudah sekali ya. Tinggal lihat aja bagian bawah daun apakah sudah warnanya coklat. Nah, ini belum berwarna coklat berarti ikannya belum matang.
Ini lihat lagi ya bagian bawahnya, ini sudah mulai kecoklatan tetapi belum terlalu cerah coklatnya. Jadi ini kita masak lagi hingga beberapa menit sampai daunnya benar-benar layu dan bagian bawahnya itu warnanya kecoklatan. Selanjutnya kita akan membaliknya. Nah, ini bagian bawahnya sudah matang, jadi sekarang aku mau tambahkan daun lagi. Teman-teman boleh gunakan daun yang sama, tinggal ikannya aja dibalik. Di sini aku menggunakan daun dan ikannya aku taruh di atas daun yang lebih baru. Ini agar bagian bawah ikan tidak mudah hitam dan daunnya tidak mudah gosong. Nah, ini daun yang baru sudah mulai layu ya, bagian bawahnya sudah mulai kecoklatan. Ini pertanda ikannya sudah mau matang. Kita lihat lagi, ini bagian bawah ikannya sudah coklat merata. Nah, ikannya sudah siap untuk disajikan ya. Silakan teman-teman boleh matikan kompor. Lanjut, ikan disajikan dengan sambal mata atau sambal kecap. Ini enak banget kalau aku menggunakan sambal mata. So foodie, sampai di sini aja video hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman. Thanks for watching.